Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi yang berkaitan dengan pertemuan 1. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi nilai UTS dan juga sebagai mahasiswa dari Bu Winda di mata kuliah Elektronika Komputer. Baiklah, langsung saja tanpa lama-lama, langsung saja ke ringkasan ringkasan materi yang saya buat. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya itu Aldeki Adia dengan NIM 2107682 dengan sesi 2021-2076-0031 dengan prodi Pendidikan Teknik Informatika. Dasar-dasar kelistrikan elektronika. Materi di sini ada 3 materi yang akan dibahas. Itu yang pertama ada listrik statis dan listrik dinamis. Yang kedua itu cara menentukan muatan listrik positif dan negatif. Terus yang terakhir ada yang ketiga itu mengarahkan arus listrik AC menjadi DC. Penjelasan presentasi materi kali ini dipertunjukkan untuk memenuhi UTS saya sebagai mahasiswa Bu Winda di mata kuliah Elektronika Komputer. Yang pertama tadi itu ada listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Listrik statis terjadi karena adanya gesekan atau gosokan dari 2 benda. Listrik statis, teori atom dan hukum Coulomb, contoh listrik statis sering juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Saat kain wol disetrika dan didekatkan ke badan kita, maka akan muncul listrik statis yang menarik rambut dari badan kita. Gosokkan balon atau bisa juga gosokkan balon ke rambut lalu tempelkan di dinding, maka balon tersebut akan menempel ke dinding. Dalam skala besar, fenomena listrik statis terlihat dari timbulnya petir akibat loncatan muatan listrik statis. Penggaris maka bila digosok-gosokkan ke rambut lalu didekatkan ke sobekan kertas, maka kertas akan menempel ke penggaris. Jika 2 benda bermuatan didekatkan, akan terjadi 2 kemungkinan, yaitu tarik-menarik atau tolak-menolak. Lalu selanjutnya ada listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak, yang dimana artinya listrik dinamis ini terjadi karena adanya arus listrik yang searah atau arus listrik bolak-balik. Arus listrik hanya bisa menyala pada rangkaian listrik tertutup. Contoh listrik dinamis yaitu pada baterai dan lampu. Baterai mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif adalah ujung baterai dengan tonjolan kecil, sedangkan kutub negatif adalah ujung baterai yang rata-rata atau yang biasanya bagian bawahnya yang mengkilap-kilap. Jika kedua kutub dihubungkan ke kabel, maka elektron mengalir dari kutub positif akan menjadi kutub negatif. Saat arus listrik melewati lampu, arus listrik menyebabkan lampu menyala. Salah satu ujung kabel dilepas dari kutub baterai, lampu akan mati karena elektron tidak bisa mengalir karena tidak adanya yang mengantar atau sebagai penghubung. Gejala listrik terbukti dengan adanya nyala lampu. Lampu bisa nyala karena ada elektron, dan elektron mengalir bukan berarti elektron terus bergerak atau dinamis. Oleh sebab itu, gejala listrik yang timbul disebut dengan listrik dinamis. Yang kedua, ada cara menentukan jenis muatan listrik positif dan negatif. Yang pertama, muatan listrik positif. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa jenis-jenis muatan listrik dibedakan menjadi 2. Salah satunya adalah muatan listrik positif atau proton. Pembentukan muatan dalam suatu benda hanya terjadi ketika jumlah elektron dan proton tidak sama. Artinya, sebuah benda dapat dikatakan bermuatan positif apabila jumlah proton dalam benda tersebut lebih besar dari elektronnya. Muatan listrik positif atau proton biasanya bersifat saling tolak-menolak. Kedua ada listrik negatif. Suatu benda dikatakan bermuatan listrik negatif apabila jumlah elektron dalam benda tersebut lebih besar daripada jumlah protonnya. Berarti kebalikan dari listrik positif tadi. Muatan listrik negatif biasanya bersifat saling tarik-menarik. Nah, muatan listrik di sini dalam sebuah benda ini bisa diperoleh lewat 3 cara, yakni yang pertama ada itu efek tribolistik, yang kedua ada induksi, yang ketiga ada konduksi. Yang dimaksud dengan efek tribolistik di sini adalah
dengan mengosokkan suatu benda yang netral ke benda yang bermuatan listrik. Sementara efek konduksi dilakukan dengan cara menghubungkan benda yang memiliki muatan listrik dengan benda yang tidak memiliki muatan listrik dan semangat. Dan yang terakhir itu ada induksi. Induksi ini dapat dilakukan dengan mendekatkan benda yang tidak mempunyai muatan listrik ke benda yang bermuatan listrik. Yang terakhir yang ketiga yaitu menyearahkan arus listrik AC menjadi DC. Pertama yaitu menentukan berapa tegangan input AC. Di sini di Amerika Utara dan sebagian Amerika Tengah dan Selatan, tegangan AC dibagi di sebagian besar stop kontak adalah 110 sampai 120 volt dengan frekuensi 60 Hz. Di Eropa, Asia, Australia dan sebagian besar Timur Tengah dan Afrika, tegangan 230 sampai 240 volt dengan frekuensi 50 Hz. Tegangan standar di daerah lain mungkin berbeda. Dan itu juga mungkin ada kemungkinan. Di sini dapat kita lihat ini adalah benda untuk menentukan tegangan input AC. Yang kedua itu mencari nilai tegangan dan ampere yang diperlukan untuk menghidupkan komponen peralatan listrik Anda, itu dengan menggunakan alat ini. Bila perlu, periksalah panduan dari pembuatannya yang seperti pada bagian ini. Kita juga perlu mengetahui suatu alat ini kayak untuk apa, terbuat dari apa, fungsinya apa, tujuan dibuatnya apa. Jadi suatu alat bisa kita gunakan apabila kita memahami alat tersebut. Nilai ampere maupun tegangannya terlalu besar akan merusak komponen, sedangkan nilai yang terlalu kecil akan membuat peralatan tidak berfungsi dengan baik. Sebagian besar komponen memiliki kisaran nilai aman. Yang daripada itu, pilihlah nilai tengah agar input daya Anda bisa sedikit bervariasi. Yang ketiga, menggunakan trafo untuk menurunkan output dari AC tegangan tinggi menjadi tegangan AC rendah, itu dengan menggunakan ini. Alat ini adalah namanya itu trafo ini ya. Seperti ini gambarnya. Arus listrik memasuki kumparan utama trafo dan menginduksi arus di kumparan kedua yang memiliki lilitan lebih sedikit sehingga menghasilkan tegangannya lebih rendah. Sedikit daya akan hilang dalam proses ini karena nilai ampere meningkat sehubungan dengan menurunnya tegangan. Yang keempat itu hubungkanlah AC tegangan rendah melalui penyerahan arus. Di sini yang digunakan itu adalah dioda. Nah, jadi terlihat pada gambar bahwa kutub positif dan negatif dihubungkan melalui dioda. Penyaraan arus biasanya terdiri dari 4 dioda yang dirangkai dalam bentuk ketupat disebut penyaraan arus jembatan. Sebuah dioda hanya memungkinkan arus mengalir dalam satu arah. Konfigurasi ketupat memungkinkan 2 dioda mengalirkan setengah arus positif dan 2 dioda lainnya mengalirkan setengah arus negatif. Output dari kedua rangkaian adalah arus yang naik dari 0 volt menjadi tegangan positif maksimum. Yang kelima itu menambahkan kondensator elektrolit besar untuk memperhalus tegangan. Nah, hampir sama dengan dioda tadi. Elektrolit juga berbentuk seperti ini. Itu untuk menghubungkan yang berguna juga untuk memperhalus tegangan. Kapasitor menyimpan muatan listrik untuk sementara waktu, kemudian mengalirkan secara perlahan-lahan. Input dari penyarah arus menyerupai serangkaian gelombang. Output dari kapasitor penyarah adalah tegangannya agak stabil dengan biak-biak. Yang keenam yaitu ada cara menghubungkan output dari penyarahan melalui regulator. Regulator bisa kita lihat sendiri bahwa ini adalah yang namanya regulator. Ini tadi elektrolit. Langkah ini itu untuk memperhalus riak dan menciptakan arus sangat stabil yang akan menghidupkan peralatan listrik tanpa merusaknya. Berarti tegangan stabil. Regulator adalah rangkaian terpadu dan memiliki tegangan output yang tetap maupun bervariasi. Itu adalah bagian yang terakhir dari ringkasan materi saya untuk kali ini. Terima kasih banyak atas waktu yang Ibu luangkan kepada saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi semuanya benar, tidak ada kesalahan. Tapi jika terdapat kesalahan dalam presentasi saya dan ringkasan
tadi, saya minta maaf kepada Bu Winda yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi video materi ringkasan materi dari saya. Saya Aldeki Adia, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.